Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin dengan NIM 246211057 dari kelas 1C D3 Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan pemrograman dan coding terkait user form laundry tersebut, di mana hal tersebut merupakan bagian dari penilaian UTS pada mata kuliah pemrograman Visual Basic. Pada tampilan user form, baik, setelah itu kita langsung saja pada bagian codingnya. Pada bagian general tersebut, saya mendeklarasikan variabel menggunakan dim. Yang ini ya. Dim itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel di Visual Basic. Dengan pernyataan ini, kita bisa mendefinisikan nama variabel dan tipe datanya. Contoh di sini ada dim jenis laundry as string, dan lalu yang kedua ada dim total tarif as double. Nah, penjelasan dari as string itu menunjukkan bahwa variabel yang dideklarasikan adalah dari tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Contohnya di sini ada dim status membership as string, dimana itu adalah variabel yang menyimpan nilai teks, misalnya member ataupun non-member. Lalu yang kedua itu ada as double. Penjelasan dari as double itu menunjukkan bahwa variabel dideklarasikan sebagai double. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau yang biasa disebut floating point numbers. Contohnya di sini ada dim total tarif as double. Berikutnya itu ada format tanggal. Oke. Tanggalnya mana, Cok? Berikutnya ada format tanggal. Untuk menampilkan tanggal, kita bisa menggunakan format date. Dan berikutnya ada format tanggal. Untuk menampilkan tanggal, kita bisa menggunakan format date dan mengaturnya agar dapat menampilkan tanggal, bulan, dan tahun di text box tanggal. Format date dalam coding itu biasanya digunakan untuk menampilkan, menyimpan, ataupun memanipulasi tanggal dan waktu dalam aplikasi. Ada beberapa cara umum untuk mengatur format tanggal, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Misalnya di sini formatnya yaitu me.textbox2.value sama dengan format dalam kurung date, day, month, years, tutup kurung. Lalu berikutnya pada penambahan item pada combo box. Di combo box 2 kita menambahkan beberapa item seperti ambal, pakaian, sepatu, helm, ataupun jas dengan menggunakan metode add item. Metode add item ini biasanya merujuk pada fungsi dalam pemrograman yang digunakan untuk menambahkan item ke dalam suatu koleksi, seperti daftar. Ketika dipanggil, fungsi ini akan menambahkan item baru ke dalam koleksi tersebut.
Lalu ada combo box 1. Combo box 1 kita menambahkan item seperti member ataupun non-member dengan cara yang sama, yaitu metode add item. Berikutnya ada select case. Select case ini adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok code atau blok kode berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Select case serupa dengan if else, tetapi select case tersebut lebih rapi dan digunakan untuk membandingkan satu variabel terhadap beberapa nilai. Contohnya yaitu combo box 2.value. Lalu di sini ada case yang digunakan dalam blok select case untuk menentukan nilai yang diperiksa. Jika nilai cocok dengan ekspresi case, maka blok code yang terkait akan dieksekusi. Contohnya yaitu case ambal textbox 3.value sama dengan 50.000. Lalu textbox 4.value sama dengan per lembar. Jika nilai combo box 2 adalah ambal, maka textbox 3 akan diberi nilai 50.000 dan textbox 4 diberi keterangan per lembar. Lalu di sini ada end select. End select ini adalah pernyataan yang menutup blok select case. Semua blok select case harus diakhiri dengan end select. Lalu di bawahnya ada if else. If else ini merupakan struktur kondisional yang digunakan untuk mengeksekusi blok code berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi benar atau true, maka blok if akan dieksekusi. Jika tidak, blok else akan dijalankan. Contoh di sini ada if combo box 1.value, yaitu member then. Lalu berikutnya ada if else. Struktur kondisional yang digunakan untuk mengeksekusi blok code berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi benar atau true, maka blok if akan dieksekusi. Jika tidak, maka blok else lah yang akan dijalankan. Contoh di sini ada if combo box 1.value sama dengan member then. Lalu potongan member sama dengan 5.000 else. Diskon harga sama dengan 10 and if. Jika nilai combo box 1 adalah member, maka variabel potongan membernya adalah 5.000. Jika tidak, maka nilainya 0. Lalu di sini ada and if. And if itu merupakan pernyataan yang menutup blok if else. Setiap blok if itu harus diakhiri dengan and if. Lalu di sini ada me. Kata kunci me merujuk pada objek yang sedang aktif. Dalam hal ini, form atau user form yang sedang digunakan ini memungkinkan kita untuk mengakses atau mengubah properti dan metode dari form tersebut. Contoh di sini ada me.textbox3.value sama dengan tarif. Di sini me digunakan untuk merujuk pada form saat ini dan kode tersebut menetapkan nilai tarif ke textbox 3 yang berada dalam form yang sedang aktif. Baiklah, langsung saja kita mulai memainkan programnya. Pertama-tama di sini saya memilih status membership, yaitu
yang member yang ini ya. Lalu jenis laundry-nya tentu saya mengambil atau memilih yang ambal. Dan di sini otomatis tarif dan keterangannya langsung terisi, yaitu tarifnya sebanyak 50.000 dan keterangannya per lembar. Lalu saya memilih quantity atau jumlahnya sebanyak 1. Lalu ketika saya menekan tombol enter, maka di sini otomatis di sebelah bagian kanan yang ini akan terisi semua, yaitu total tarif sebanyak 50.000, potongan member sebanyak 5.000, diskon harga tidak ada, dan total bayar sebanyak 45.000. Mengapa total bayar sebanyak 45.000? Itu dikarenakan harga asli atau total tarif dikurang dengan potongan member sebanyak 5.000, sehingga hasilnya akan menjadi 45.000. Baik, sekianlah dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.